hidup ya, kayaknya aku pasrah aja karena ngapain aku mikir jauh-jauh kayak nanti kita gini atau nanti worst-nya aku bakal gimana kalau aku belum tentu masih hidup nih beberapa waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama aku Fahira bersama Cekku Cerita Kehidupan di episode 11. Kali ini narasumber kita adalah narasumber yang membuat kehidupan kita harus lebih semangat lagi teman-teman. Siapa nih yang kalian ngerasa down dalam menghadapi ujian, berat, gelisah? Dengerin podcast ini sampai selesai. Ada yang tahu narasumber kita siapa? Di sini aku bersama Kak Rizky Takar. Masya Allah. Gimana kabarnya Kak Rizky? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Fahira gimana kabarnya? Aku baik. Alhamdulillah. Kak Rizky gimana kesibukannya, ngapain aja sekarang? Kesibukannya ngapain ya? Yang pertama tetap sama, pasti ngurusin anak-anak ya. Di rumah ada 3, kan ada Arisan Marka sama Cila. Terus juga aku ada komunitas Muslimah Salihah Indonesia. Masya Allah. Terus tetap sama sih, ngurusin brand, ngurusin bisnis, kayak gitu. Sibuk banget ya Kak Rizky ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Kalian sibuk atau rebahan nih teman-teman? Pokoknya harus menyibukkan diri di tahun 2025 ini ya Kak Rizky ya. Harus produktif. Harus ya. produktif, di-upgrade. Yang tadinya rebahan 2024, 2025 harus produktif. Betul sekali. Masya Allah, ngomong-ngomong soal kehidupan nih Kak Rizky ya. Bersama narasumber kita yang spesial ini. Biasanya kan namanya hidup itu kita semua diuji dengan diuji dengan kehidupan masing-masing ya. Ujian masing-masing gitu Kak Rizky. Setiap orang pasti ujiannya beda-beda. Betul. Bahkan ada yang ngerasa kita tuh ngerasa ujian kita paling berat. Ternyata ada yang lebih berat lagi gitu ya Kak Rizky ya. Nah di sini aku mau nanya nih Kak Rizky. Ya. Pertama kita mau mulai dari pertama hijrahnya. Siapa tahu kan dari setiap hijrah orang kan beda-beda ya Kak Rizky. Nah Kak Rizky ini kan kita pengen denger nih hijrah Kak Rizky itu berawal dari mana, gimana, apa sih yang membuat Kak Rizky itu bisa memutuskan untuk berhijrah. Seperti apa suka dukanya, terus juga hikmah apa yang didapatkan setelah berhijrah itu. Oke, kalau ngomongin soal hijrah, mungkin agak mundur gitu ya. Jadi aku basicnya itu sebenarnya sekolah SD, SMP, SMA tuh di sekolah non muslim. Oh. Jadi aku ada di lingkungan yang tidak terlalu islami lah ya. Tapi gitu. memang keluargaku keluarga muslim. Hanya saja pada eranya aku tuh banyak orang-orang tua yang memilih memasukkan anaknya ke sekolah non muslim untuk disiplin. Ya, aku salah satunya. Dan di situ udah pasti aku tidak terlalu kental lah dengan lingkungan islami gitu kan ya. Sampai akhirnya aku kuliah, terus aku berkarir, aku syuting gitu kan. Aku masih ya santai-santai aja hidupnya, ibaratnya sholat tuh belum jadi sebuah kebutuhan buat diri aku sendiri pada saat itu. Sampai jangankan ngaji, sholat aja kayak gitu kan. Akhirnya aku menikah, aku punya anak, dan di saat itu tuh ada satu momen aku ngerasa kayak kenapa ya hidupku kok kayak gini rasanya. Padahal aku udah punya keluarga, padahal aku sudah punya pekerjaan sendiri. Pada masa itu tuh ibaratnya di umur aku kalau nggak salah 22 tahun, 23 tahun tuh padahal aku udah achieve banyak hal gitu ya. Tapi kok ada rasa yang hampa di diri aku pas anakku umur setahun itu. Dan ternyata mungkin itu adalah momen-momen hidayah itu mulai muncul. Nah, salah satunya aku dapet sinetron di 2 tahun terakhir selalu pakai jilbab. Padahal aku aslinya nggak pakai jilbab. Jadi kayak ini harus banget nih pakai jilbab gitu ya. Jadi fase dari merasakan mengeluh kegerahan pakai jilbab, terus kenapa sih kok sinetronnya harus aku pakai jilbab. Dan di situ ada momen-momen aku ngerasa kadang kita tuh ngerasa kita dibuat malu, padahal sebenarnya itu adalah dimana Allah mau kita deket sama Allah. Jadi aku dipaksa di sinetron itu, judulnya Dalam Mirhab Cinta. Di sinetron itu aku jadi seorang santriwati. Padahal jujur aku nggak tahu pada masa itu kehidupan santriwati seperti apa, aku nggak ngerti gitu kan. Karena kan masih kosong ya. Masih kosong sama sekali, nggak ngerti gimana. Terus perannya juga dapat tugas jadi adiknya Dude Herlino sebagai ustadz. Jadi kebayangkan ini peran aku di situ kayak ya ampun ini berat banget, aku nggak tahu nih jadi adiknya ustadz yang santriwati itu gimana gitu kan. Sampai satu momen aku harus baca Quran, aku nggak bisa. Dan aku kayak aku nggak bisa baca Quran nih, gimana gitu kan. Terus pasti itu di momen itu aku dibikin malu dong, jadinya rasanya kayak sampai akhirnya ditulis. Terus habis itu berdoa, ada
ceritanya aku rohis di kampus. Oh, rohis. Harus bisa doa ini kan ya, kafaratul majelis ya kan. Nggak bisa juga, tapi di situ akhirnya aku ngafalin. Dan waktu itu aku bersyukur bangetnya, syutingnya itu aku dapat ini sutradara Hairul Umam, Bapak Hairul Umam almarhum yang membuat Ketika Cinta Bertasbih, Dalam Mihrab Cinta. Terus aku kayak di situ tuh lingkungannya Islami banget. Jadi syuting kalau misalnya sholat semuanya berhenti. Terus kalau bukan muhrim nggak boleh syuting bareng. Jadi aku ngerasa kayak ini apa ya? Apa ini hidayah ya? Kok aku dapet syuting kayak gini gitu. Dan di momen-momen itu tepat banget anak aku ulang tahun yang ke-1. Nah di pas anak ulang tahun ke-1, aku lihat dia tidur dan aku berpikir, Ti, kamu tuh hidup mau apa sih gitu. Terus aku dapat jawaban adalah ngelihat anak aku Arsen umur 1 tahun, kayaknya aku tuh kepengen punya anak pinter, baik sama soleh. Tapi gimana bisa punya anak pinter, baik sama soleh kalau ibunya aja nggak soleha. Masya Allah. Gitu. Jadi akhirnya disitulah aku berpikir kayak, ih malu loh Ti kalau kamu pengennya banyak tapi dunya tuh nggak ada gitu, nggak menunjukkan itu gitu. Akhirnya berangkat syuting mulai punya rasa malu, kan datang nggak pakai jilbab nih, kerudung terus buka gitu kan, terus mulai malu kayak apa aku pakai jilbab aja ya, kok kayaknya nggak nyaman ya kalau udah selesai syuting terus dibuka lagi tuh mulai ngerasa kayak kok kelihatan rambutnya mulai malu ya gitu kan. Akhirnya ngobrol lah pada saat itu, aku bismillah, mulai dari situ aku siap untuk berhijab. Tapi ternyata berhijab tuh bukan cuman itu momen hijrah. Orang kan kadang-kadang berpikir setelah dia pakai jilbab berarti dia udah hijrah nih. Ternyata banyak hal yang memang harus aku ubah. Ibaratnya ternyata lingkungan pun berpengaruh. Betul. Zaman itu zamannya handphone BlackBerry ya, handphone BBM. Itu bisa-bisanya dia error dan aku kehilangan semua kontak. Jadi kontak aku dimulai lagi dari awal. Berarti memang ya secara apa ya, qadarullah-nya Allah tuh pengen memperbaiki semuanya gitu kan. Jadi pelan-pelan diperbaiki mulai dari lingkungannya. Terus karena memang mulai dari dipaksa sholat pada saat di lokasi syuting, aku juga akhirnya jadi nyaman. Terus di situ aku belum bisa baca Al-Quran, aku mulai belajar dari situ tuh. Mulai dari situ aku mulai dari Iqra, dan kayak ternyata kalau udah dewasa ya ngaji tuh susah. Jadi mendingan emang dari kecil gitu. Jadi dari saat itulah aku mendapatkan banyak jawaban-jawaban dari pertanyaan bahwa oh anak aku berarti nanti harus di sekolah Islam dari kecil, karena memang lingkungan itu sangat mempengaruhi. Dan memang ternyata buat bisa menyerap membaca Al-Quran itu neuro otak kita tuh terdalam tuh ada waktu masih kecil. Kalau udah umur 30-an baru ngaji tuh kayak bentar-bentar hilang, hilang. Jadi kayak gitu. Itu sih awal dari hijrah aku saat itu. Memang lingkungan itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau gimana sih cara istiqomah berhijab misalkan, ya gimana kita mau istiqomah ya Kak Risti kalau lingkungan kita tuh nggak mendukung ya. Betul. Pokoknya emang kalau bisa lingkungannya dilihat ya Kak ya. Lingkungannya dilihat, terus juga cepat-cepat nangkap hidayah dari Allah gitu ya. Oh ternyata ini hidayah Allah gitu. Jadi ternyata hidayah tuh sebenarnya bukan kayak ntar nunggu hidayah dulu, sebenarnya udah selalu ada. Cuman kita nggak peka gitu ya. Kita nggak peka ya. Jangan sampai hidayah itu tuh pergi dulu, terus kita mau dapet lagi tuh malah nggak nyampe ke kita lagi, kitanya keburu nggak ada gitu ya. Bener, jadi jangan sampai kita kehilangan hidayah teman-teman ya. Itu suka dukanya berarti banyak juga Kak Risti? Pasti suka dukanya pada saat aku niat buat berjilbab. Di situ adalah momen pertama kali ternyata tim dari manajemen tidak menyetujui, kayak jangan gitu, karena kamu kan iklan shampoo terus, kamu kan iklan tuh kayak apa ya, selalu yang berhubungan sama kulit, sama rambut gitu kan. Kalau itu semua ditutup nanti gimana gitu. Jadi mereka justru menyaksikan bahwa ya gue nggak tanggung ya kalau kerjaan lo sama penghasilan lo nanti bakal berubah nih kalau misalnya pakai jilbab. Tapi aku tuh tipe orang yang kalau aku sudah komit mau itu, aku cuma bilang rezeki Allah akan ketukar. Aku percaya Allah pasti nanti bakal kasih buktinya sama kalian. Nah setelah itu ujiannya langsung datang. Aku ditelepon sama salah satu agensi untuk iklan sabun mandi. Terus dengan nggak pakai kayak zaman dulu tuh kan ada casting ya, jadi nggak pakai lagi nunggu apa segala macam. Ini cuma 3 orang nominasinya, tinggal kamu sama 2 yang lain. Karena kan kalau lagi jalan sinetron pasti sering juga sinetronnya bisa diiklan gitu kan. Nah aku bilang, tapi Kak maaf aku udah pakai jilbab, kan belum ada yang tahu. Abis ini aja. Jadi dia maunya abis ini deh gitu, abis selesai iklan ini deh baru kamu tutup aurat gitu kan, karena ini udah pasti loh gitu. Aduh Kak maaf banget aku nggak bisa. Ya kalau dipikirinnya, kita mikirin di dunia, mikirin uangnya pasti sedih juga. Cuman kalau kayak aku malah kayak
ini nih Allah nih lagi ngebuktiin apa ya sama Iya, aku iya. gitu. Aku jadi semangat, justru aku fokusnya ngebenerin diri akunya, sinetron tetap berjalan dan ternyata terbukti setelah itu nggak lama dari itu aku dapat iklan shampoo hijab 2 series. Masya Allah. Jadi di situ kayak percaya aja deh sama Allah gitu. Siapa lagi sih yang mau kita percaya? Jadi Iya. nggak ada yang nggak mungkin. Dan aku Betul. ngerasa bersyukur banget karena sejujurnya setelah aku menutup aurat, rezeki yang tertutup juga malah jadi banyak yang terbuka gitu. Jadi nggak usah khawatir sama kalian semua yang kayak kalau aku pakai jilbab nanti nggak ada kerjaan, nggak kayak gitu. Karena rezeki itu sudah ditetapkan sama Allah. Iya. Masya Allah, itu kayak apa? Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang indah memang perlu pengorbanan di Betul, dalamnya ya betul. Kak ya. Kita Setuju. pengen surga ya pengorbanan kita untuk Allah apa gitu ya. Betul. Jadi gitu teman-teman, pengorbanan kalian misalkan untuk mendapatkan wanita gitu kan. Ya jadi harus banyak pengorbanan biar hasilnya indah. Supaya Kak Risti diganti lagi yang lebih baik sama Allah ya. Walaupun kita kehilangan, ibarat kata lebih baik kita kehilangan teman daripada kehilangan iman ya Kak. Ya, Masya setuju Allah. Luar biasa Kak Risti ini. Nah Kak Risti, setiap kita itu tadi kita pasti punya ujian ya Kak ya. Nah bagaimana sih Kak Risti ini menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan Kak Risti? Apakah sempat ada di titik putus asa atau malah tetap on the track di jalan Allah gitu, apa gimana? Oke, kalau ngobrolin soal ujian, apa ya? Jelasinnya bingung saking banyak warna gitu ya. Banyak banget, aku ngerasa banyak banget rasa penuh syukur aku alhamdulillah sama segala ujian yang Allah kasih gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal ujian itu ternyata memang bahagia itu selalu datang didampingin sama ujian. Itu yang akhirnya aku dapetin jawabannya gitu karena memang setelah kita hijrahnya tuh mungkin nggak sesulit itu, tapi istiqomahnya itu ternyata pada saat aku sudah menutup aurat banyak banget ujian-ujian yang terasa lebih berat gitu ternyata karena kan kita makin belajar agama Islam ya, makin banyak tahu kan juga makin banyak praktek langsung gitu ya. Jadi dari situ aku ngerasa kayak wah ternyata ujian-ujian yang Allah kasih luar biasa dan tidak pernah sama. Jadi ujian yang terjadi sama aku setelah aku bisa lolos ujian itu naik tingkat kan. Makanya kita selalu ngerasa ya Allah kok ada aja sih ujian kita, tapi sebenarnya itu akan lebih besar dan juga memang nanti nikmat bahagia juga lebih besar gitu. Dan kalau aku pribadi tadi kamu udah sempat bilang bahwa memang ya dikelilingin sama ujian tuh bener banget. Aku mendapatkan jawaban bahwa kenapa aku diuji karena memang aku mau masuk surga. Meskipun aku nggak tahu pasti apa nggak kita masuk surga, setidaknya kita punya mimpi dan punya tujuan ikhtiar buat ke sana. Dan ternyata pada saat menjalaninya surga tuh dikelilingin dulu sama ujian gitu. Jadi kalau kita bilang kayak tadi ditanya sama kamu, aku pernah nggak nyerah gitu ya? Pasti kita pernah kayak harus gimana nih, kok rasanya berat banget. Dan aku jujur ngerasa bahwa sering banget kalau punya masalah, pengen pakai cara aku tuh malah berantakan. Cara paling bener cuman pasrah sama Allah. Oh gitu. Cuman emang sujud, sholat, ikhtiarin aja maksimal, nanti Allah yang bantu. Jadi beberapa case dalam hidup aku yang menurut aku itu saat itu adalah suatu momen yang berat, saat aku udah kayak terserah Allah aja, aku udah pasrah, apapun itu yang terbaik, karena aku cuman tahu la ilaha illallah, takdir Allah pasti baik. Dan ternyata ya perlahan itu semua bakalan beres gitu. Jadi memang kita nggak bisa tukeran masalah. Pasti kalau kamu sama aku tukeran masalah mungkin kamu nggak sanggup jadi aku nggak sanggup jadi kamu gitu kan. Jadi kita nikmati, syukuri, jalanin aja setiap proses-proses di hidupnya. Gitu. Insya Allah. Jadi teman-teman memang itu tadi Kak Risti bilang bahwasannya ketika mau serencana apapun kita mengaturnya ya, tetap rencana Allah jauh lebih baik ya Kak. Jadi kuncinya pasrahin aja. Jangan udah, biasanya kan manusia udah ngerancang ya Kak, ini nanti gini menyelesaikan masalahnya dengan ini padahal kita lupa. Jadi sebenarnya kita tuh pasrah tapi ekspektasi. Jadi sebenarnya maksain gitu loh. Jadi ibaratnya kayak gini, kita tahu nih kita sholat istikharah untuk dua pilihan, tapi ternyata pilihannya bukan yang itu. Enggak, ya Allah kalau bukan dia tetap dia gitu. Manusia tuh sering banget kayak gitu. Jadi sekarang jujur aku udah menjalani hidup tanpa itu. Aku udah nggak hidup pakai ekspektasi kayak agenda-agenda pekerjaan atau kegiatan yang emang datang ke hidup aku sekarang itu dari Allah aja. Jadi aku kayak bentrok agendanya, ya udah berarti kita komitmen mana yang udah duluan ada, ya kita akan ambil yang itu, yang lainnya meskipun kadang-kadang suka ternyata lebih besar daripada yang itu gitu kan. Itu kan ujian ya, kita jalanin aja. Jadi udah kayak gitu. Aku sering banget ngobrol sama tim, sama sahabat, sama teman-teman bahwa jangan taruh di hati. Gitu, kita ikhtiar aja tapi jangan taruh di hati. Jadi kalau ternyata nggak kita gapai, kita tuh nggak sehancur itu gitu. Karena manusia sering hancur kan karena ekspektasinya sendiri. Karena ekspektasinya sendiri ya.
Jadi jangan terlalu berharap lebih sama sesuatu apapun itu. Bener. Untuk ada di fase titik pasrah tuh gimana sih Kak Risti? Biasanya kan susah banget buat kita kayak ikhlas, pasrah. Ada tuh kadang ya udah ikhlas tapi tetap ngedumel tuh. Gimana itu Kak? Bener. Apa ya, kalau misalnya dibilang titik pasrah itu, aku rasa setiap orang nanti punya fase titik terendah yang luar biasa dalam hidupnya sendiri. Aku pernah ngalamin itu di mana kondisinya aku dihitamkan publik, jadi luar menjudging, dalamnya aku lagi hamil, terus aku plasenta previa, aku tidak boleh turun dari tempat tidur atau enggak aku keguguran. Jadi itu tuh berat sekali pada saat itu ujian aku, dan aku cuman bisa tenang matiin lampu, diam di kasur karena aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku kayak gini, ya Allah kok hidup aku gini banget ya, kok aku tuh hidup tapi rasanya kayak mati, tapi mati juga kok aku masih hidup gitu ya. Jadi di saat momen-momen kita sedang stres atau masalah ujian kita berat, kita tuh sering banget panjang angan. Kita sering banget berprasangka buruk. Jadi pada saat aku stres itu, pikiranku tuh jauh banget. Jadi aku mikir, aduh anak aku nanti gimana ya lahirnya, sehat apa enggak, nanti ini gimana. Jadi aku tuh pikiranku jauh, dan titiknya adalah pada saat itu aku sadar satu hal, aku nggak tahu aku hidup sampai kapan. Jadi ngapain aku sibuk mikirin anak ini lahir atau enggak, hidup aku gimana kalau aku nggak tahu sejam lagi aku hidup atau mati. Jadi akhirnya saat setelah itu hadir, aku jadi kayak, oh kayaknya aku tuh cuman bisa ikhtiar ya hidup ya. Kayaknya aku pasrah aja, karena ngapain aku mikir jauh-jauh kayak nanti kita gini atau nanti worst-nya aku bakal gimana kalau aku belum tentu masih hidup nih beberapa waktu lagi. Nah setelah aku kayak gitu, aku jadi lebih tahu caranya menghargai waktu, menghargai momen terutama ya sama orang-orang yang disayang. Dan aku sering banget ngobrol setiap aku lagi ngisi-ngisi sharing session kayak gini. Dari momen itu aku sadar bahwa lebih baik kita fokus sama yang sayang daripada sama yang nyakitin. Karena kita perempuan terutama ya, paling sering fokus sama yang nyakitin kita. Kita fokus ngeliatin pergerakan orang itu, kita fokus ngikutin statusnya mereka tentang kita atau enggak, padahal sebenarnya ternyata dengan nggak tahu apa-apa jauh lebih tenang. Jadi buat perempuan-perempuan yang sensitif gitu ya, kalau lagi punya masalah jangan justru dikepoin, nanti malah terluka dan kita nggak produktif gitu. Jadi akhirnya aku lebih memilih fokus banget aja sama diri kita, sama yang sayang, sama mimpi kita, jadi nggak terdistraksi lagi. Nah sejak itu ternyata itu menguatkan aku, kayak kenapa aku bisa bilang fokus sama yang sayang, saat itu ada anak aku yang akhirnya kan karena aku sakit gak bisa keurus kan, aku ngelihat dia kayak, ih Arsen kan gak bisa pilih ya dia lahir dari siapa gitu, aku gak boleh jadi ibu yang nyerah sama anak ini, karena kita nih sebagai orang tua nggak bisa pilih punya anak yang kayak apa, anak juga nggak bisa pilih punya orang tua yang kayak apa. Akhirnya aku berusaha buat ayo Ti bangkit dan bertanggung jawab lah sama yang udah ada gitu. Masya Allah, jadi memang kita harus ingat dengan kematian juga ya Kak ya. Udah jangan sok-sok ngerancang ini itu. Jangan ngerasa hidup 1000 tahun. Jangan ngerasa hidup 1000 tahun ya, betul. Bener. Udah ngerancang begini, besok gini, kita malah nggak mikirin emang besok masih hidup gitu ya Kak ya. Berarti yang menguatkan Kak Risti itu di saat down itu memang fokus sama orang yang menyayangi. Betul. Aku jadi tahu banyak yang sayang sama aku saat kita kan lagi terpuruk ya. Jadi kita bakalan tahu siapa sih sahabat kita, siapa saudara kita tuh justru saat kita sedang jadi bukan siapa-siapa. Kita sedang sakit atau kita sedang tertimpa masalah. Di situ kita tahu tuh ada yang pergi ninggalin kita, ada yang stay sama kita, dan di situ aku justru ngerasa penuh syukur banget. Pada saat ujian-ujian aku itu justru aku bisa ngerasain banyak yang sayang ya sama aku. Aku nggak perlu segitu merasa lemah atau mengeluh, karena ternyata banyak yang sayang. Yang pertama buat aku orang tua. Aku ngerasa bersyukur karena seberapapun ujian-ujian aku, mereka tetap kayak support aku, tetap selalu ada, tetap selalu ngomong minta aku buat kayak jangan tinggalin sholat ya nak, jangan tinggalin ngaji ya nak. Dan satu lagi yang aku selalu ingat dari mamaku adalah dia bilang yang penting kamu bahagia. Jadi memang ternyata semua ibu tuh pengen lihat anaknya bahagia. Betul. Sama kayak kita gitu kan. Jadi aku punya semangat atas support itu. Terus sahabat-sahabatku juga kayak gitu, dan aku juga ngerasa apapun ujian di hidup aku yang belakang, aku nggak pernah punya penyesalan karena aku punya anak-anak yang Masya Allah, punya hadiah dari Allah yang luar biasa. Masya Allah tuh teman-teman ya. Dari setiap pertanyaan-pertanyaan banyak banget manfaat dari Kak Risti, membuat aku juga jadi sadar kayak berarti nanti gimana ya, Allah tuh berarti
ngelihat hambanya siapa nih yang di saat kasih kesenangan tapi ingat aku gitu ya. Masya Allah, makasih banyak Kak Risti. Sama. Masih banyak nih pertanyaannya tapi. Nah, ini kan bentar lagi Ramadan nih Kak Risti ya. Kita mau pergi ke Ramadan, mau menyambut. Iya betul. Ya semoga umur ini tuh nyampe ya ke bulan Ramadan, amin. Biasanya kan setiap bulan Ramadan itu orang tuh mengumpulkan amalan-amalan ya. Dari Kak Risti sendiri nih, apa sih amalan-amalan untuk menyambut bulan Ramadan tuh yang biasanya Kak Risti lakukan apa? Kalau aku sih yang pasti ya, ini ya, aku ngerasa kayak aku tuh rindu sama Ramadan karena dan juga aku sedih kalau udah mau berpisah karena belum tentu ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Kalau amalannya kita udah tahu itu adalah sebuah bulan yang penuh berkah, berlipat ganda gitu ya. Jadi ya pasti berharapnya bisa memperbaiki ibadah yang lebih baik gitu kan. Terus ya tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan kan, sayang kalau nggak kita ambil. Dan jadi jangan jadi alasan karena kita sibuk terus nggak bisa sholat tarawih ke masjid, tetap bisa sholat tarawih kok di rumah ya kan. Jadi menghilangkan excuses itu sih sebenarnya. Jadi kayak ngutamain untuk jangan tinggalin sholat itu udah pasti. Terus ibadahnya setiap bisa punya momen ya, entah itu dakwah ataupun kita bisa sharing ya, bisa berbagi sama orang-orang, kenapa nggak kita lakuin, karena memang cuman 1 bulan loh dalam 12 bulan gitu ya. Jadi kalau aku ngerasa apa aja yang harus dilakukan, apapun, jadi di Ramadan ya maksimalkan, tapi terukur, jangan juga dipaksain ya. Karena memang banyak yang harus kita manage kan, terutama kalau udah jadi ibu-ibu kan juga tetap pengen menikmati momen sahur sama keluarga, sama anak-anak. Terus kalau buka puasa jujur memang kalau Ramadan aku jarang bisa buka puasa bareng karena pasti aku berkegiatan, tapi pasti ada waktu yang aku siapkan gitu kan. Terus ya itu sih bikin agenda planning untuk bisa tetap berjalan dengan baik. Dan komunitas ya, aku sama komunitas aku insya Allah setiap bulan Ramadan pasti kita berusaha untuk bisa menyelesaikan baca Al-Quran biar bisa hataman bareng-bareng. Masya Allah. Nah teman-teman ingat tuh kata Kak Risti, dari 12 bulan itu cuma ada 1 bulan doang di bulan Ramadan. Jadi ayolah manfaatin kita untuk nyambut bulan Ramadan ini. Bener. Nah di bulan Ramadan ini biasanya kegiatannya sama anak-anak ngapain aja Kak Risti? Aku banyak kan kegiatan di luar sebenarnya kan, gitu. Banyak kegiatan dakwah dan juga sosialnya. Kalau sama anak-anak ya pasti ya menikmati momen sama mereka ya, sholat berjamaah, terus juga buka puasa, persiapin buka puasa kan. Kalau emang lagi di rumah pasti happy ya gitu kan, kayak siapin misalnya apalah buah atau makan atau apa yang bisa kita siapin kayak gitu. Anak-anak sekolah berarti di bulan Ramadan? Sekolah semua. Puasa gitu. Ya sekolah? Alhamdulillah puasa. Jadi kan ada 3, kalau yang 2 yang kelas 3 SD sama SMP udah full. Kalau yang kelas 1 nih mulai tahun ini mulai puasa. Mulai puasa. Suka nanyain gak sih mama pulang, nyebutnya apa? Mama pulang gak buka puasa di rumah gak? Pasti nanyain ya. Tapi memang karena udah tahun ke tahun mereka udah terbiasa tahu kalau aku selalu bilang, sayang mama kerja di momen Ramadan ini, nanti selesai Ramadan mama punya kalian. Karena memang biasanya sebulan setelah habis lebaran tuh aku bener-bener full sama anak-anak, bener-bener mengganti ya momen-momen itu. Gitu. Di bulan Ramadan itu ada momen yang spesial gak biasanya Kak Risti? Semua momen tuh spesial ya di Ramadan ya. Sih. Jadi memang kalau ditanyain semua momen apa yang menyenangkan buat aku, ini juga mungkin bisa tips jadi kalian. Jadi kayak setiap harinya jadiin momen-momen itu tuh indah, momen yang spesial dan harus jadi lebih baik dari versi kita yang hari ini gitu ya. Jadi yang kemarin besok harus lebih baik lagi. Kalau aku saat ini ya menanti Lailatul Qadar tuh, itu salah satu yang kayak kita kan nggak tahu, itu kan rahasia Allah banget ya, kita nggak tahu gitu itu bakal adanya yang di mana gitu. Jadi aku tuh jadi makin rutin untuk sholat tahajudnya itu disiapin banget, soalnya aku percaya di saat itu Allah benar-benar akan mengabulkan doa. Dan salah satu dari doa Lailatul Qadar itu aku ngerasain banget nikmatnya itu haji yang tahun ini sih. Jadi itu kayak salah satu hadiah dari Ramadan aku di 2024. Oh yang kemarin itu ya? Oh iya, Masya Allah. Wow, nanti bulan Ramadan ini rencana umroh gak? Apa? Kalau umroh sih kayaknya bulan Ramadan ini enggak karena ya? Memang agendanya Ibu Manajer gimana? Ya? Bu Men gimana agendanya sudah banyak udah gitu ya? Mulai di ini ya, udah mulai apa? Sudah masuk Jadi jadwal Ramadan. Kalau kegiatan aku kan memang biasanya banyaknya di 1 bulan ataupun di bulan Ramadan itu dari Desember, Januari tuh agenda itu sudah masuk di Februari, di Maret, alhamdulillah. Masya Allah. Nah,
Berarti untuk momen itu aku dapat kunci nih dari Karisti teman-teman. Jadi gak ada yang namanya momen spesial, pokoknya jadikan setiap hari itu spesial untuk kita. Betul. Ya, apalagi di bulan Ramadan ya Kak ya. Jadi jangan sampai kemarin hari spesial aku terus besoknya biasa aja gitu. Betul, kayak kita habis ngapain ya, jadi coba buat terus lebih menyenangkan lagi gitu di bulan di hari-harinya. Nah, Karisti ternyata kita ada di pertanyaan yang selanjutnya nih, Ya. ya. Teman-teman pokoknya dari setiap pertanyaan kalian harus kayaknya potong-potong buat di-share karena Masya Allah. setiap pertanyaan itu semuanya bermanfaat banget dan semoga dari hasil share kita itu ada tangan jariah, amal jariah gitu ya. Nah, Karisti pertanyaan terakhir nih, balik lagi ke hijrah di awal sharing tadi Karisti ya. Untuk boleh nggak sih minta tips dari Karisti ini supaya kita semua tetap bisa istiqomah di jalan Allah? Oke. Tipsnya untuk bisa istiqomah di jalan Allah, kalau buat aku pribadi sih sebenarnya ya tadi ya, kita nggak tahu kita sampai kapan, terus apa yang kita lakuin itu pasti kita harus bertanggungjawabin karena memang kita sadarin bahwa hidup ini belajar. Jadi buat bisa istiqomah, kadang-kadang keimanan pasti suka naik turun, nggak apa-apa, tapi coba untuk cari lingkungan pertemanan kamu yang memang bisa membuat kamu ngerasa kayak jadi beda kalau kamu nggak soleh gitu. Jadi kayak misalnya kamu main sama teman-teman yang memang mereka semua rajin sholat gitu ya, mereka baca Qurannya Masya Allah. Jadi kalau kamu berbeda, kamu jadi nggak nyaman kayak kok mereka sholat aku malas-malesan ya. Jadi kita akan terus ke-charge semangatnya. Dan kalau memang kamu tidak bisa dapatkan lingkungan itu, maka buat. Kayak kamu kan membuat lingkungan kajian kamu sendiri. Nah, itu kan berarti sebenarnya ikhtiar kita bahwa kalau kita pengen membuat yang lebih baik lagi di jalan Allah, ayo lakukan, maka buat aja. Jadi siapapun punya kesempatan untuk membuat komunitas itu, untuk membuat perkumpulan itu, majelis taklim itu kita bisa gitu. Kak, aku hampir kelupaan nih. Ya. Karena ini titipan dari banyak-banyak teman-teman netizen. Berarti Karisti itu haji itu di bulan apa tadi? Di tahun 2024 ya? Di tahun 2024 itu dengar-dengar kan dari konten Karisti juga ya, sempat viral juga. Itu gratis ya Kak? Gimana ceritanya Kak? Kok aku jadi pengen gitu? Jadi yang ditanyain gratisnya. Jadi panggilannya ya. Jadi gini, panggilan ke Allah. Cerita soal haji di 2024 kemarin itu undangan dari Kerajaan Saudi Arabia, Masya Allah itu hadiah yang penuh syukur buat aku. Gimana kok bisa? Jadi sebenarnya 2017 aku udah haji. Gitu. Jadi aku sudah berangkat haji di 2017. Terus kenapa aku berangkat haji di usia muda saat itu? Karena aku datang ke satu kajian di mana di situ Ustadz bilang bahwa kalau kita meninggal dalam keadaan mampu dan kita belum berhaji, maka kita kafir. Jadi aku kayak aku udah mampu belum ya sebenarnya gitu kan, langsung kayak tersadar gitu. Jadi karena aku nggak mau meninggal dalam keadaan kafir saat itu gitu kan. Terus aku langsung mencari tahu mampunya itu tuh gimana sebenarnya, dan ternyata mampunya itu adalah kalau kita punya rumah atau punya harta yang kalau kita jual kita bisa berangkat haji meskipun haji reguler. Dan pastinya pada saat itu alhamdulillahnya aku udah punya. Jadi di 2017 aku memaksakan untuk langsung berangkat haji gitu kan. Dulu umur berapa itu Kak? Kayaknya belum 30 deh waktu itu ya. Kayak masih 29-an kayak. Udah menikah berarti ya? Sudah menikah, dan memang jadi abis dari kajian itu aku langsung pulang tuh kepikiran kayak berarti aku harus haji gitu, karena ya aku nggak tahu kan sampai kapan gitu kan. Ya udah akhirnya 2017 aku udah haji, aku nggak kepikiran lagi. Setelah itu aku cuman maunya kalau aku punya rezeki, kalau ada orang yang mau berhaji dan aku bisa biayain, kan aku dapat pahala haji. Karena memang saat kita memberangkatkan orang haji, pahala hajinya sama, kita juga dapat gitu kan. Mereka yang berjuang kita dapat kan, Masya Allah banget gitu kan ya. Dan di situ akhirnya aku tuh nggak kepikiran sama sekali buat haji sampai di Ramadan kemarin 2024 ya. Aku berkegiatan sosial, dakwah dan lain-lain sampai alhamdulillahnya padat banget. Jadi aku dapat agenda 1 sampai 27 Ramadan. Aku cuma libur 3 hari. Nah di 27 itu acara terakhir, kebetulan kan aku nyanyi sama Kak Charlie kan. Di situ kita nyanyi dapat tawaran dari salah satu yang mengundang, tapi kita nggak dibayar. Katanya gitu, tapi ini semuanya orang donatur, kamu ikutan ya nyumbang nyanyi gitu kan. Terus aku nanya sama Kak Eng, gimana? Kata Kak Eng, gas. Oke Kak, yuk buat adik-adik yatim yuk, aku bilang kita nyanyi. Nah jadi gak kepikiran apa-apa sama sekali, cuman tahu nyanyi. Duduklah aku di salah satu meja pejabat-pejabat acara eventnya itu. Ternyata ada salah satu orang yang bilang, Mbak Rizky mau berangkat haji gak? Kayak gitu, mau berangkat haji gak katanya kan. Terus aku bilang kayak gini, hah?
tahun depan Pak, aku bilang kayak gitu kan, enggak tahun ini, katanya gitu. Terus habis itu, tapi saya udah haji Pak, kalau misalnya mau orang lain nggak apa-apa. Jadi aku nggak juga langsung menerima itu karena pertama kan aku baru kenal, aku nggak kenal siapa-siapa gitu, maksudnya nggak, kan kita nggak mungkin ya langsung kayak mau aja begitu ditawarin gitu kan. Dan aku dengan pengalaman hidupku memang cukup trust issue sama banyak orang, jadi kayak pasti aku butuh waktu buat berpikir. Nah di situ aku kirain itu cuma bercanda. Jadi aku kira kayak kita gini, sayang ntar kapan-kapan kita olahraga bareng ya, abis itu kan kita belum tentu kan olahraga bareng, sibuk dengan masing-masing gitu. Nah ternyata setelah selesai acara itu beliau pulang, terus aku juga belum tahu beliau itu siapa gitu kan. Terus habis itu 1 bulan setelahnya ada yang WA, Mbak Risti, saya boleh minta data sosial medianya, saya boleh minta pasportnya karena ini sudah diminta oleh Kementerian Media Saudi Arabia. Aku kaget dong, ini serius apa bercanda sih gitu kan. Jadi aku masih kayak aku nggak kirimin paspor aku karena buat aku itu private kan. Jadi aku juga belum tahu beliau nih sebenarnya gimana. Aku cuman kirimin sosial media aja. Jadi berapa follower YouTube, TikTok, Instagram, dan jujur follower aku, dan aku kan emang bukan orang yang ke sosial media itu ya. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi akhirnya di situ aku cuman berpikir satu hal. Kalau Allah mau undang aku dengan caranya apapun itu ya pasti aku sampai ke sana. Jadi aku mengirimkan data aku pun sejujurnya ya, kalau kita mikirin follower yang lebih banyak, yang juta-juta, puluhan juta itu banyak banget. Jadi aku benar-benar bismillah, kalau emang Allah mau aku haji lagi ya ini cuma cara. Jadi aku kirim nggak taruh di hati. Nggak taunya minggu depannya langsung diminta paspor. Terus aku masih nanya, Pak maaf saya mau tanya ini travelnya apa? Nggak ada. Pak maaf saya mau tanya ini ustadznya siapa? Nggak ada. Lah ini gimana sih mau haji kok nggak ada pembimbingnya? Bingung ya? Ini gimana nih gitu kan. Terus aku juga takut karena kan laki-laki kan. Iya. Terus sampai jadi kayak gini, seneng tapi bingung, sampai akhirnya aku telepon, Pak maaf saya mau tanya ada perempuannya nggak? Kalau cuma laki-laki aja maaf ya Pak, saya nggak bisa ikut ambil gitu. Ternyata diinfoin, tenang aja Mbak, nanti ada kok, ada Wirda Mansur katanya gitu. Oh ada Wirda gitu, tapi aku belum kenalan kan sama Wirda. Setidaknya oke, ada perempuannya nih gitu. Ternyata besoknya dimasukin dalam satu grup tulisannya Haji 2024. Nah di situ ternyata banyak. Jadi undangan dari, ini buat yang nanya ya, jadi ternyata undangan dari Kementerian Media Saudi Arabia itu nanti itu akan turun melalui Dewan Media, jadi petinggi Dewan Media di Indonesia. Dan memang itu tapi nanti yang pilihnya tetap dari Saudi gitu. Jadi ada persyaratannya, ada persyaratan minimal follower, ada persyaratan sosial medianya itu tentang apa gitu. Jadi karena memang dipilih sama mereka. Dan yang aku tahu ternyata pada saat sudah sampai di sana itu kita disaring dari 3 kementerian di Saudi, yaitu Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Luar Negeri, dan juga Kementerian Media gitu. Jadi sebenarnya bukan karena siapa yang spesial, tapi memang karena diundang Allah aja gitu. Jadi kalau aku pribadi nggak sama sekali ngerasa kayak kenapa kok aku dipilih atau Wirda atau pas setelah itu diundang lagi ke Riyadh. Itu memang caranya Allah aja. Jadi kalian percaya aja bahwa aku jadi salah satu bukti bahwa ternyata kita bisa berangkat haji ataupun umroh tanpa biaya dengan berdoa sama Allah. Insya Allah kalau memang Allah anggap sudah waktunya kita berangkat gitu ya, itu bisa. Dan aku meyakini satu hal bahwa Allah Maha mengabulkan doa atau diganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau ditanya kenapa Risti bisa berangkat haji, sebenarnya itu salah satu doa aku di Lailatul Qadar. Jadi bukan Lailatul Qadar, maksudnya doa aku di malam itu yang mungkin itu adalah Lailatul Qadar, di mana aku berdoa, ya Allah kembalikan nikmat ibadahku lagi. Kenapa aku minta nikmat ibadah? Karena dengan kegiatan aku yang padat, aku penuh syukur, tapi aku ngerasa sholatku tuh buru-buru. Aku ngerasa aku jadi susah untuk bisa ngaji setiap hari saat itu. Dan pada saat aku sudah berhasil sampai di Saudi, dengan fasilitas yang Masya Allah dari kerajaan, yang aku tuh ngerasain haji husnuzon. Jadi haji tuh nggak tahu apa-apa, nggak tahu bakal ngapain aja tuh. Jadi keluarga nanya, abis ini kemana, abis ini ngapain, sama siapa, tuh jawabannya cuma nggak tahu. Tapi terserah Allah aja. Jadi perjalanan haji 2024 kemarin itu aku ngerasa kayak bener-bener aku dan Allah. Dan pada saat aku sampai di Jeddah, kita nginep di hotel di sana, Masya Allahnya 1 orang dapat 1 kamar. Jadi aku masuk ke kamarnya, itu aku langsung nangis.
Karena aku bilang, ya Allah, segitu rindunya Allah sama aku sampai Allah mau aku ibadah maksimal di sini gitu. Jadi minta aja sama Allah, apapun yang kalian mau, minta, doa. Dan dari banyaknya aku sharing mengenai haji itu, ternyata banyak banget kok orang-orang yang juga dapat umroh gratis ataupun haji gratis dengan caranya Allah gitu. Memang sebenarnya Allah tuh emang manggil kita aja ya Kak, cuman dilihat kesibukan kitanya di apa ya, mungkin lewat itulah panggilannya gitu ya. Kita misalkan sibuknya Itu caranya lewat itu. Iya, caranya aja, apa yang sedang kita sibukkan, sebenarnya semua itu memang panggilan Allah. Betul. Ya Kak. Makanya kita sering lihat kayak enak ya jadi ustadz atau ustazah ini sering banget nih diundang travel buat bisa gratis umroh atau hajinya. Tapi sebenarnya pasti di balik itu apa nih yang sudah mereka lalui sampai mereka disayang sama Allah gitu kan. Dan aku pada saat di sana aku ingat salah satu kata-kata mamaku bahwa kan ujian emang pasti drama-drama dunia ini tuh banyak banget gitu ya. Apalagi kan aku tuh kayak memang hidupku ya yang namanya jadi public figure tuh semua orang bebas bicara, bebas komentar gitu ya. Tapi aku memang udah santai aja kan ngadepin itu. Dan pada saat aku di haji, aku kirimin video ke mamaku, aku turun tangga di hotel, tuh tangganya kayak tangga kerajaan gitu kan, bagus banget. Mamaku cuma bilang gini, Masya Allah ya nak, ternyata dicintain sama yang punya dunia itu lebih dari dicintain siapapun. Nah di situ aku nangis kayak, iya mah emang ternyata minta disayang aja sama Allah gitu. Karena kalau udah Allah yang sayang tuh lewat deh yang lain, siapapun tuh pasti lewat. Jadi emang bermanja-manjalah sama Allah, ngobrol sama Allah. Aku tuh ngobrol banget sama Allah, apa-apa tuh kayak ya Allah boleh nggak gini ya Allah ini. Jadi emang aku sangat bermanja-manja sama yang punya aku. Iya teman-teman, terkadang tuh kita terlalu banyak berbicara tentang Allah tapi jarang banget berbicara dengan Allah. Ya, di media sosial kita tentang motivasi Allah, tapi kitanya jarang ngobrol sama Allah ya. Jadi banyakin ngobrol sama Allah, jangan jadi hamba yang cuman pinjem nama Allah aja di sosial media atau dimanapun. Tapi semoga nama kita juga diingat sama Allah gitu ya. Banyak banget ini manfaatnya Kak Risti. Jadi sebenarnya bukan karena dari followers juga ya Kak Risti ya, tapi memang cara Allah lewat situ gitu. Itu cuma cara aja. Iya, karena Kak Risti di bidang itu juga mungkin kita bidang apa ya? Mungkin Allah bakal memanggil cara kita dengan yang berbeda gitu ya, teman-teman. Jadi ini jawabannya teman-teman buat kalian yang mau haji atau mau umroh atau mau apapun itu, memang kuncinya satu, deketinnya Allah. Betul. Karena yang punya semuanya Allah ya Kak. Setuju banget. Yang punya semuanya, kamu mau apapun sebenarnya Allah bisa aja ngasih ya Kak. Iya. Besok mau makan apa tuh ya Allah, kecil bagi Allah. Tapi kadang kita berharapnya sama manusia. Aku setuju banget. Jadi emang mintanya sama Allah dan emang sadari bahwa tugas kita itu cuma ikhtiar maksimal aja, hasil akhir itu punya Allah. Sering banget kita ngerasa kayak apa yang kita lakuin nih, ini pasti bakalan gini-gini nih. Kita jadi udah mikirin di ujungnya aja. Kita misalnya bikin satu konten gitu ya, nanti dia bakal viral nih. Nah kita kan hasil akhir yang kita pikirin viralnya. Padahal sebenarnya tugas kita adalah membuat sesuatu karya sebaik-baiknya. Nanti Allah yang bantu pakai cara Allah gitu. Kadang kita tuh terlalu sombong jadi hamba ya, nggak terlalu ngelibatin Allah, padahal tuh Allah yang punya segalanya gitu loh. Masya Allah ya teman-teman, buat teman-teman. Jadi sebenarnya kesimpulan dari podcast ini banyak banget sebenarnya. Aku juga sampai kayak tadi nyatet di otak tuh nggak cukup, harusnya bawa catatan. Gitu ya teman-teman. Nanti kayaknya aku harus buka podcast lagi buat tadi apa aja gitu. Ya teman-teman, jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat, di-share sebanyak-banyaknya biar menjadi amal jariah, catatan yang baik, hisab yang baik buat kita juga ya Kak ya. Makasih banyak loh Kak Risti udah meluangkan waktunya untuk ketemu kita semua di sini. Alhamdulillah kita sudah di ujung pertanyaannya tadi udah banyak banget Kak. Semua pertanyaan dari haji pun akhirnya kejawab ya. Pernah nge-spill gak maksudnya di sosial media bahwa cara hajinya kemarin? Udah pernah ya. Orang suka kayak kalau ketemu nanya lagi gimana sih gitu kan ya. Nanya lagi, atau bahkan yang belum pernah nonton ya nonton di sini ya. Bener banget. Alhamdulillah. Nah sekarang closing statement deh. Closing statement dari Kak Risti, pesannya buat teman-teman di sana, closing statement di podcast ini. Buat semuanya, Masya Allah makasih banget udah nemenin aku sampai akhir. Pokoknya kalian harus yakin ya, kita semua ini peran utama di cerita hidup kita masing-masing. Jadi ceritanya harus keren dan selalu turut sertakan Allah. Saya Manila. Masya Allah. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah nonton podcast ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Apalagi lah pokoknya itu hal yang bermanfaat. Pokoknya ya,
Kalau misalkan ibunya misalkan nanya kenapa kamu nggak umroh, suruh nonton podcast ini gitu ya. Kenapa kamu, pokoknya siapapun teman-teman kalian yang lagi galau gitu kan, suruh nonton podcast ini aja ya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Kak Sia. Sekali lagi terima kasih banyak udah ada di podcast Cekku Cerita Kehidupan episode ke-11 sekarang. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.